Hello guys, back again with me. Perkenalkan, nama saya Oscar Obajopoli. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Teknik Elektro, semester 7. Nah, pada kesempatan ini, dalam rangka menyelesaikan UAS dari mata kuliah saya, yaitu pemrograman tingkat lanjut, saya ditugaskan untuk menjelaskan beberapa materi, yaitu kita langsung saja ke materinya. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada variabel dan tipe data Python, kemudian ada conditional statement, if atau if else, kemudian yang berikut ada loop, while, and for, kemudian yang berikut ada flash micro framework. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, yang pertama yaitu variabel dan tipe data Python. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat ya, teman-teman. Nah, variabel merupakan tempat menyimpan data, sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Nah, ini adalah variabel di Python dapat dibuat dengan format seperti ini. Nah, ini adalah contoh format variabel di Python. Lalu kemudian tipe data, yaitu cara mengisi nilai variabel ditentukan dengan jenis datanya. Misalkan untuk tipe data teks atau string, maka harus diapit dengan tanda petik. Nah, sedangkan untuk angka integer dan boolean tidak perlu diapit dengan tanda petik. Dan contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat pada slide yang saya buat. Nah, Python akan secara otomatis mengenali jenis data atau tipe data yang tersimpan dalam sebuah variabel. Lalu kemudian kita masuk dalam conditional statement, if else. Nah, yang pertama yaitu kondisi Python dan pernyataan if. Nah, Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika. Nah, seperti yang ada di slide yang saya buat, teman-teman bisa lihat, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari, kemudian lebih besar dari atau sama dengan. Nah, seperti teman-teman, seperti di slide yang sudah saya buat, teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua yaitu ada elif. Nah, kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya ya, seperti yang ada di gambar. Nah, tidak benar, maka coba kondisi ini. Dalam contoh ini A sama dengan B. Jadi kondisi pertama tidak benar, tetapi kondisi elif benar. Jadi kami mencetak ke layar bahwa A dan B sama. Kemudian yang ketiga yaitu else. Nah, kata kunci else memproses apapun yang tidak diproses oleh kondisi sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide yang saya buat. Nah, kemudian ada loop, while, and for. Nah, Python memiliki dua perintah perulangan primitif, yaitu perulangan while dan perulangan for. Dengan perulangan while, kita dapat mengeksekusi satu set pernyataan selama kondisinya benar. Nah, contohnya seperti yang ada di slide, teman-teman bisa lihat. Nah, contoh cetak C. Nah, contohnya seperti yang ada di slide, teman-teman bisa lihat. Nah, catatan. Ingat, untuk menambah i atau loop akan berjalan selamanya. Nah, perulangan while membutuhkan variabel yang relevan dan tersedia. Dalam contoh ini, programmer perlu mendefinisikan variabel pengidentikan yang ditentukan sebagai nilai ke-1. Dan kemudian yang terakhir yaitu flash micro framework. Nah, Flash adalah kerangka kerja aplikasi web bersifat kerangka kerja mikro yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python dan menggunakan dependensi Overzooq dan Jinja. Nah, aplikasi yang menggunakan Flash antara lain adalah
Pinterest, LinkedIn, dan halaman web komunitas situs Flash itu sendiri. Nah, Flash ini berfungsi sebagai framework aplikasi dan tampilan sebuah website. Nah, contoh kode, nah seperti yang ada di slide yang saya buat ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, contoh ini menunjukkan aplikasi web sederhana yang mencetak Hello World. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Walaupun singkat, semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua yang menontonnya. Saya izin pamit. Terima kasih. Saya Oscar Poli izin pamit. Selamat beraktivitas. Hidup mahasiswa. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Dan bagi teman-teman yang berminat di bagian elektrokomputer, mari bergabung bersama dengan kami di Fakultas Teknik Program Studi Elektrokomputer. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.